kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang ketiga, yaitu bab 1. Yang pertama tentang antara kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua yaitu Mutiara dari Timur dan perbuatan hegemoni. Yang ketiga yaitu petualangan, penjajahan, dan perebutan hegemoni. Apa sih yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Kalau imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau sekedar kekuasaan. Imperialisme merupakan kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut dengan tujuan memperluas akses politik dan ekonomi, kekuasaan dan kontrol, dan seringkali dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer. Imperialisme atau imperialis lebih mengarah pada kebijakan atau etos tentang penggunaan kekuasaan serta pengaruhnya dalam menguasai bangsa lain beserta penduduknya. Mutiara dari Timur adalah julukan dari bangsa Barat terhadap Indonesia karena di negara kepulauan banyak sumber kekayaan alam dan rempah-rempah, sehingga membuat bangsa Barat membuat rempah-rempah tersebut di Indonesia. Lebih itu juga lagi, rempah-rempah yang didapat dari Nusantara dijual sangat tinggi karena kualitasnya yang bermutu. Untuk mencapai wilayah Indonesia, awalnya bangsa Eropa harus menjajal berbagai rute laut dengan waktu tempuh yang tidak sebentar. Kedatangan mereka pada abad ke-15 berawal dari misi perdagangan, hingga akhirnya berubah menjadi bentuk kolonialisme dan imperialisme pada rakyat dan sumber dayanya. Yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki. Yang kedua, adanya teori heliocentrisme. Yang ketiga, semboyan bangsa Barat 3G. Yang keempat, perkembangan Imtek. Yang kelima, penemuan rute menuju dunia timur. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki merupakan peristiwa penting yang menjadi salah satu penanda berakhirnya abad pertengahan. Selama berabad-abad, Konstantinopel adalah pusat. Kota ini tidak lepas dari ancaman, namun selalu selamat dari penyerangan. Hingga akhirnya, pasukan Turki Ottoman yang dipimpin oleh Mehmed. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki kemudian membuat kondisi perdagangan bangsa Eropa mengalami kemandangan. Bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera sejak abad ke-15 Masehi yang mengunjung misi Gold, Glory, dan Gospel atau 3G yang kemudian memunculkan praktik kolonialisme dan imperialisme. Tujuan Portugis Spanyol melakukan penjelajahan samudera selain untuk memperoleh kekayaan atau gold dan kejayaan glory, juga mengunjung misi menyebarkan agama atau gospel. Bisa.